Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda berandalan yang bernama kita panggil saja Ken. Ini orangnya, di mana ia tak bisa menyembunyikan kesedihannya tatkala menghadiri upacara pemakaman sang ayah yang tewas karena overdosis, sehingga Ken pun dihampiri oleh seorang polisi penyelidik yang sekaligus menasihatinya agar tidak bernasib sama seperti yang dialami ayahnya. お前これからどうすんだよ。お前に関係ないだろう。 Sejak saat itulah Ken menjadi sangat benci sekali dengan yang namanya narkoba, sehingga ketika ia bersama dua rekannya dalam perjalanan pulang dan mendapati seseorang yang tengah menjual barang haram tersebut, maka ia pun langsung menghampirinya dan setelah berhasil lolos dari kejaran si kurir tadi, mereka memilih berhenti sejenak di pinggiran pantai dan langsung membuka tas hitam hasil jambretannya. Yang mana di sini Ken benar-benar membuang tas beserta isi paketnya ke tengah laut dan hanya membawa pulang uangnya saja. Dengan uang tersebut mereka pun mampir di warung makan milik mak-mak bernama Aiko. Yang tak berselang lama datanglah sekelompok geng Yakuza di bawah pimpinan Pak Tua bernama Shibasaki. Ini orangnya. Namun alih-alih merasa takut, Ken justru tak henti menunjukkan ekspresi tak senang terhadap mereka sampai akhirnya datanglah kelompok geng lain yang tiba-tiba melakukan penyerangan. Alhasil situasi pun berubah menjadi kacau, bahkan hampir semua pengunjung Bing Brit pergi meninggalkan kedai kecuali Ken dan kedua temannya, yang ketika posisi Shibasaki terjebak dalam todongan pistol seorang anggota dari kelompok tersebut, tiba-tiba keesokan harinya Ken dipanggil menghadap markas geng Yakuza, di mana rupanya Shibasaki cukup dibuat kagum atas keberanian Ken kemarin, dan sebagai bukti rasa terima kasih ia pun lantas membujuk Ken agar mau bergabung menjadi anggotanya. Namun karena Ken justru menolak mentah-mentah tawaran tersebut, jadi Shibasaki hanya bisa memberikan kartu nama dan berharap suatu saat Ken akan berubah pikiran. あそこないことは俺も長いんだ。ヤクザにはならねえよ。うちは真面目だな。遠慮すんだよ。 Di sisi lain ternyata situasinya sedang tidak baik-baik saja, yang mana buntut dari masalah dengan si kurir waktu itu, kini posisi Ken jadi terancam bahkan tengah dalam target buruan kelompok gengnya. Dan benar saja, berawal dari pengejaran dua orang yang sedari tadi membuntuti, Ken yang terlambat kabur pun akhirnya berhasil dilumpuhkan. Ternyata dua teman Ken sudah lebih dulu diciduk kelompok tersebut, yakni geng spesialis pengedar barang haram di bawah pimpinan seseorang yang kita sebut saja Darmaji. Ini babangusnya, usut punya usut, geng ini pula lah yang telah menyebabkan ayah Ken tewas overdosis. Karena tak tahan dengan kerasnya penyiksaan, Ken akhirnya berterus terang jika ia telah membuang paketnya ke laut, yang dari situ mereka pun dipaksa agar menunjukkan lokasinya dan mau tidak mau harus mendapatkan lagi paket tersebut. Namun sejalan dengan itu ditemukanlah kartu nama tadi dari saku Ken, yang mana Shibasaki merupakan satu-satunya rival bisnis Darmaji sejauh ini. Ia pun lantas memilih cara lain, yakni menjadikan Ken sebagai alat untuk memeras Shibasaki lewat permintaan uang ganti rugi. お前これどうした？だったらあのおっさんこれ。 Setelah proses penebusan selesai dilakukan, Ken diminta mampir sebentar ke markas Yakuza, di mana Shibasaki kembali menanyakan kesiapan Ken untuk bergabung dengan gengnya. Di lain sisi, penyambutan Shibasaki ini membuat Ken sangat terharu, mengingat bahwa setelah kematian sang ayah, sejatinya Ken merasa seolah hidupnya berjalan tanpa tujuan. 行くとこあんのか。
Singkat waktu, 6 tahun pun berlalu. Sejak resmi menjadi bagian dari Yakuza, kini Ken menjelma sebagai pribadi yang sangat dingin dan paling ditakuti. Namun di balik itu semua, solidaritas di tubuh Yakuza tetap terjalin dengan sangat kuat layaknya sebuah keluarga. Begitu pula halnya cara Ken memperlakukan mereka, termasuk pada Nakamura yang notabene merupakan sosok anggota paling senior di sana. Malamnya, Ken beserta anak buah tiba di salah satu aset hiburan yang mereka kelola, di mana secara kebetulan tengah kedatangan Samsul atau anggota geng Darmaji yang sengaja datang ke sana untuk memancing gara-gara. Namun dalam sekejap, Ken mampu membungkam cungur Samsul sekaligus membuktikan jika geng sebelah hanya bacot yang ujung-ujungnya menjual nama Darmaji sebagai tameng gengsinya. Sejenak Ken menenangkan diri sambil ditemani para gadis bar. Tanpa disangka, salah satu dari mereka yang bernama Yuka diam-diam perhatian kepada Ken, dan seketika itu pula lah Ken teringat pesan Shibasaki yang menyuruhnya segera punya pasangan sebelum habis masa kadaluarsa seperti yang beliau alami sendiri. Malam itu juga Yuka diminta Ken untuk datang ke rumahnya, di mana Ken yang masih terlalu amatir dengan dunia gitu-gituan pun langsung mengeksekusinya dengan otokoh dan sedikit brutal, sehingga bukannya berhasil, yang ada justru malah membuat Yuka merasa risih dan pergi meninggalkannya dalam ketakutan. 母ちゃんね、おめえなんかやんねえよ、お前。今やろうとしましたよしてね。ねえよ。おめえなんかするはずねえだろ、お前。はい。 Esoknya terlihat Nakamura tengah menceramahi Ken dan sedikit menyalahkannya soal kejadian di bar semalam. Berbeda dengan Shibasaki yang cenderung lebih bijak, bahkan tak hanya itu, beliau pun bersedia membawa Ken bertemu geng Darmaji. Namun terlepas dari niat baik Shibasaki, rupanya Darmaji sengaja menjadikan masalah ini alasan untuk menyingkirkan Yakuza dari wilayahnya dan... Kemanapun Shibasaki pergi, Ken selalu hadir menemaninya. Kedekatan mereka sudah ibaratnya ayah dan anak yang selalu pergi bersama, dan banyak kesempatan untuk saling mengobrol satu sama lainnya, termasuk perihal kedekatan Ken dengan Yuka, di mana Shibasaki sendiri sudah memahami hal itu dari ekspresi Ken yang tak seperti biasanya. Namun di saat obrolan sedang hangat-hangatnya, tiba-tiba... Ya, sebuah serangan kilat dari anggota geng Darmaji membuat sang supir tewas di tempat, sedangkan Ken sendiri mendapat luka tembak di punggungnya ketika ia spontan memasang badan demi melindungi Shibasaki. Pasca kejadian itu, Shibasaki kembali didatangi si polisi yang tadi muncul di awal. Intinya, Yakuza diminta agar membiarkan dia saja yang mengurus kasusnya. Dari situ, maka Shibasaki pun langsung menyampaikan hal itu kepada Ken yang masih dirawat di rumah sakit. Namun ternyata, Ken tak menyetujui dan memilih untuk mengatasinya seorang diri. Oyaji, どうだ? 傷の具合が。全部俺が悪いんです。俺に。今月5日11 Beralih ke sebuah bar di mana Samsul juga tengah berada di sana, sementara Kim dengan bantuan seorang anggotanya nampak sudah bersiap untuk melakukan eksekusi. Namun secara tak terduga, Kimura muncul dari belakang dan berhasil menusuk Samsul hingga tewas. Bukan tanpa alasan, keputusan nekat Kimura ini merupakan aksi balas dendam untuk saudaranya yang juga tewas oleh geng Darmaji. Tapi di sisi lain, terbukti bahwa loyalitas Ken jauh lebih tinggi, di mana ia meminta Nakamura untuk tetap menjaga Shibasaki, sedangkan ia sendiri yang akan menanggung akibat dari semuanya.
Di saat Darmaji dan si polisi tadi tiba di TKP, Ken sudah lebih dulu pergi ke rumah kontrakan Yuka dan sempat mendapatkan sebuah terapi ketenangan duniawi. Hingga esoknya Yuka pun sadar jika Ken sengaja menemuinya untuk memberikan 2 gepok uang sebelum ia memutuskan untuk pergi menyerahkan diri. Semenjak Ken resmi ditahan, pemerintahan Jepang mengeluarkan sebuah aturan baru terkhusus untuk geng Yakuza, di mana mereka sudah tidak lagi diberikan izin untuk melakukan bisnis, sehingga di antaranya banyak yang mengundurkan diri. Adapun sebagian yang masih bertahan, mereka terpaksa harus tetap bisa menyambung hidup walau dari pekerjaan yang tak biasa. Setelah 14 tahun menjalani masa hukuman, akhirnya Ken pun kembali dibebaskan. Tak bisa dipungkiri bahwa ia seakan tak percaya dengan kondisi markas Yakuza saat ini. Akibat peraturan pemerintah yang terkesan sangat merugikan tersebut, kini mereka benar-benar berada dalam ambang kehancuran. Malam harinya Ken menyempatkan diri untuk menemui si emak warung yang secara kebetulan di sana sedang ada mantan anak buahnya dulu, sebut saja Naruto, yang selain sudah berkeluarga, kini ia juga beralih profesi menjadi seorang kuli pabrik. Namun belakangan Naruto jujur bahwa keselamatan keluarga sekaligus pekerjaannya akan terancam jika ketahuan bertemu Ken yang notabene masih merupakan anggota Yakuza. クラブのいましたね。大丈夫ですか？いや、いいよ。いやいや、ここは俺に話せる。大丈夫です。失礼します。おい、細野お前。兄貴と付き合えばお世話になりました。すいません。 Selepas kepergian Naruto, datanglah seorang pemuda yang tak lain adalah anak si emak yang bernama Tsubasa. Anak yang dulu Ken kenal saat masih bocil itu ternyata kini bekerja untuk Nakamura sebagai kurir barang haram. Mendengar hal itu, Ken pun lantas menemui Nakamura karena sejauh yang ia tahu, Yakuza asli tidak pernah menjalankan bisnis seperti itu. 兄貴のしのぎ Singkat cerita, Ken pun akhirnya bertemu dengan Yuka saat ia hendak pulang kerja. Rentang waktu 14 tahun berpisah jelas membuat keduanya terharu dan ingin saling melepaskan kerinduan. Namun kenyataannya, Yuka justru mengembalikan semua uang yang dulu pernah Ken berikan. なんだよ。からもう会わない方がいいと思う。 俺んとこ来ない。 Usut punya usut, pertemuan terakhir mereka kala itu telah menyebabkan lahirnya seorang gadis yang kini sudah duduk di bangku SMP. Tapi di sisi lain, Yuka tak mau mengambil resiko sehingga ia pun berpikir lebih baik membuang jauh-jauh semua tentang Ken dari kehidupannya selama status dia masih sebagai seorang Yakuza. Beralih kepada Shibasaki yang belakangan ini kondisinya sering sakit-sakitan. Mengingat situasi di mana geng Yakuza sudah semakin ujung tanduk, maka dengan bijaksana Shibasaki pun menyarankan semua anggotanya supaya bubar saja demi kehidupan yang layak. Lebih-lebih Ken yang dengan usianya masih sangat berpotensi bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. お前はまだやり直せる。 Sejak itu, Ken pun resmi bukan lagi anggota geng Yakuza dan Yuka pun akhirnya menerima ia menjadi bagian dari keluarga yang setiap hari menjalankan aktivitas seperti kehidupan berkeluarga pada umumnya. Tak hanya itu, Ken juga sangat rajin mencari nafkah dengan mengikuti jejak Naruto sebagai kuli pabrik. Sayangnya, hal itu tak berlangsung lama akibat tangan jahil seorang sahabat yang memposting kisah mereka pada story akun sosial medianya. お願いします。いや、いいよ俺は。いいじゃないですか。ほら、これ後で送っておきます。見せてください。この山本さんって人は
Alhasil keduanya pun diberhentikan tidak hormat dari pekerjaannya. Di saat yang sama, si polisi itu pun menghampiri mereka dengan gestur wajah puas karena sejatinya orang inilah yang mengajukan peraturan baru tersebut dan demi cuan sampai rela menjual wewenang dan jabatannya kepada geng Darmaji. 生きてくしかねえな。やってきたこと考えりゃ当然の報い。 Imbas dari postingan tersebut berdampak pula pada kehidupan Yuka dan anaknya, di mana setelah diketahui jika mereka berhubungan dengan seorang mantan yakuza, maka mau tidak mau Yuka harus ikut menanggung akibatnya, termasuk sang anak yang bahkan terpaksa harus putus sekolah. 何度も電話したんだけどあんたのことなく好きにならなきゃよかった。 Di tempat lain terlihat Tsubasa sedang bertransaksi dengan geng Darmaji. Sejurus tersinggung sebuah obrolan soal kematian ayah Tsubasa sekaligus kakak dari Nakamura beberapa tahun yang lalu, yang mana hal itu sontak membuat darah muda Tsubasa seketika mendidih dan positif berencana untuk melakukan aksi balas dendam. おめえ誰に物言ってんのか。もうお前らの時代じゃねえってことはっさ。父親と同じ目に遭わないといいな。 Kebetulan malam itu Darmaji ada acara meeting dengan oknum polisi tadi, sementara Tsubasa yang diam-diam mengetahui rencana itu pun bergegas untuk menjalankan rencananya. Namun karena di sisi lain Naruto juga mengetahui itu dan membocorkannya kepada Ken, maka inilah yang terjadi. そんな自分の存在が もう一度会いたい。 Darmaji dan polisi itu pun akhirnya tewas di tangan Ken, dan esoknya Ken sendiri terlihat berada di sebuah dermaga sambil meratapi semua hal yang terjadi, dan tiba-tiba ya, sebuah tusukan pisau menghujam jantung Ken. Ia hanya bisa meminta maaf bahwa memang ia telah menghancurkan kehidupan banyak orang termasuk Naruto. Namun Naruto yang sudah terlampau marah justru lebih menekankan pisaunya semakin lebih dalam lagi dan terakhir, Tsubasa dan anak Ken yang di saat hampir bersamaan mendatangi dermaga tersebut untuk menyampaikan duka cita, dan di situ Tsubasa berjanji bahwa suatu saat nanti ia akan bercerita tentang Ken dan Yakuza yang sudah hanya tinggal nama. お父さんってどんな人だったの？ Tamat ending yang cukup membagongkan.